Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah orang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, utang kedua orang itu dihapuskannya. "Siapakah di antara mereka akan lebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku sangka yang mendapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi wanita ini membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa." Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, "Imanmu telah menyelamatkan dikau, pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah cerita tentang guru yang ada di Jepang melakukan sosial eksperimen atau penelitian sosial kepada anak-anaknya. Jadi ia memberitahu anak-anak didiknya untuk setiap kali mereka melakukan kesalahan, jengkel kepada orang lain, merasa membuat dosa, mereka wajib pada tasnya yang setiap kali mereka bawa ke sekolah, itu memasukkan satu buah wortel. Satu buah wortel. Maka dimulailah anak-anak didiknya, murid-muridnya itu lalu datang ke sekolah. Ketika berada di sekolah, lalu jengkel kepada temannya, tidak bisa mengampuni dan berdosa, membuat kesalahan apapun, awalnya itu mereka begitu bersemangat. Dan betul, tidak sampai seminggu kemudian tas yang mereka bawa bertambah berat. Bertambah berat. Lalu pada minggu selanjutnya ketika penelitian itu masih berlangsung, terus begitu ya, pelan-pelan mulai bertambah berat karena wortelnya banyak, tetapi lama-kelamaan wortel yang bagian bawah itu mulai
berbau tidak sedap, mulai membusuk. Dan pada akhirnya penelitian itu mencapai akhir setelah kira-kira sebulan atau 4 minggu. Dan kemudian guru itu bertanya kepada anak-anak itu apa yang mereka alami dalam 1 bulan atau 4 minggu itu. Lalu mereka menceritakan protes, mereka lalu merasa terganggu dengan bau, dengan beratnya wortel yang telah mereka bawa. Dan pada akhirnya guru itu menjelaskan, ya seperti itulah ketika kamu membuat kesalahan atau berdosa dan tidak mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kamu. Itu kamu bawa kemana-mana. Menjadi beban bukan hanya untuk dia, orang yang berbuat salah kepada kamu, tetapi juga untuk kamu sendiri. Kamu mendendam, merasa akan berat. Bukan hanya berat, tetapi juga lama-kelamaan akan membusuk. Membuat hatimu yang semula itu baik, lama-kelamaan akan membusuk. Mempunyai pikiran yang tidak baik tentang orang lain, dan tidak bisa mengampuni sedikit pun kesalahan sekecil apapun. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, itulah juga yang kita dengar lewat bacaan Injil pada hari ini, pentingnya mengampuni orang yang bersalah. Kita semua memiliki pengalaman dalam hidup sehari-hari, bersinggungan, ataupun juga mempunyai konflik, saling menyakiti dengan sesama kita. Dan melalui bacaan Injil kita dengarkan hari ini, kita disadarkan akan pentingnya pengampunan yang dialami bukan hanya oleh orang yang bersalah kepada kita, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Pengampunan itu seolah-olah seperti anak-anak didik, siswa-siswi yang tadi mulai sedikit demi sedikit membuang wortel busuk yang selama ini mereka bawa ke sekolah. Semoga dengan diterangi sabda Tuhan pada hari ini, kita semua seperti halnya Tuhan, bersemangatkan pengampunan kepada sesama, sekecil apapun yang bersalah atau sebesar apapun dosa yang telah dilakukan. Mari kita hening sejenak.